terkait dengan isolasi ya, bahan isolasi, enzim yang dipakai, prosesnya untuk pada tanaman kentang ya, bagaimana prosesnya itu dilakukan, kemudian dilakukan pengamatan terkait dengan kerapatan dari protoplas menggunakan hemositometer ya. Kemudian kita diskusikan terkait dengan bagaimana caranya mengukur viabilitas protoplas atau protoplas yang hidup, gitu ya. Kemudian kita juga mendiskusikan terkait jaringan yang digunakan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dari protoplas ya, bagaimana produksinya antar spesies gitu di Solanum ini, kemudian proses dari kultur ya, kultur protoplas dan bagaimana regenerasinya, kemudian juga pertumbuhan protoplas setelah dimasukkan dalam medium pertumbuhan ya, termasuk sampai beregenerasi menjadi tanaman lengkap gitu. Jadi dari protoplas menjadi tanaman lengkap, suatu proses dari isolasi sampai aklimatisasi ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi tentu ini akan sama dengan di kultur jaringan ya, dari mulai medium, kemudian faktor lingkungan gitu ya, termasuk juga tanaman yang dipergunakan. Kita sudah bahas minggu yang lalu. Nah, kemudian apa gunanya protoplas itu dalam hal ini, karena sudah tidak dilindungi lagi oleh dinding sel, maka hanya dilindungi oleh membran plasma, maka berbagai material bisa dimasukkan, terutama dalam material yang mengandung materi genetik ya, apa saja bisa dimasukkan, tetapi bagaimana dia terekspresi atau tidak itu perlu dilihat selanjutnya begitu ya. Selanjutnya apakah bisa bertumbuh, berkembang dan berekspresi di sel yang resipiennya ya, sel induknya. Nah, kemudian kita bicarakan terkait hibridisasi somatik, apa itu kimera kemarin, variasi genetik yang tinggi, ya. Kemudian apa yang terjadi kalau tanaman kita hibridisasikan. Kemudian bagaimana proses fusi antar protoplas ya, antar protoplas. Kemudian setelah fusi kemudian bisa dikembangkan menjadi tanaman tanaman sempurna dan bisa dievaluasi gitu ya, termasuk apa yang kita bisa fusikan gitu ya. Di dalam contoh kita sebutkan antara tomat dan kentang ya. Jadi salah satu cara untuk menduga bahwa satu tanaman bisa difusikan itu kalau bisa disambung gitu ya, tomat dengan kentang itu bisa disambung gitu, sehingga itu juga bisa difusikan begitu sederhananya ya. Tetapi semakin jauh kekerabatannya, kalau protoplas itu difusikan, maka yang banyak adalah eliminasi dari material genetik ya, DNA inti maupun DNA mitokondria maupun DNA dari kloroplas ya, itu tentu akan ada ada proses di situ, karena kalau terlalu jauh akan
ada ketidakstabilan ya, dan itu nanti akan menghasilkan kombinasi yang unik ya. Contohnya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan protoplas fusi antara jeruk yang diploid yang berasal dari protoplas diploid yang berasal dari daun atau embryogenic callus ya, yang bisa difusikan dengan jeruk yang berasal protoplas jeruk yang berasal dari mikrospor atau serbuk sari ya, sehingga bisa menghasilkan tanaman triploid begitu. Sudah dilakukan termasuk juga hibridisasi somatik antara jeruk simadu dan jeruk satsuma ya, Mandarin satsuma itu sudah berhasil dilakukan dan di lapangan sudah berbuah di beberapa tempat di Jawa Timur, di Jawa Barat, juga di Sumatera Utara ya, di Brastagi ini yang sudah berhasil kita lakukan untuk tanaman jeruk. Nah, kita juga bicarakan terkait organel sel, mengingatkan kembali apa isinya di dalam sel. Kemudian apa yang terjadi secara diagramatik dari somatik hibrid ini, bagaimana kalau dua protoplas kita gabungkan, masing-masing mempunyai 3 jenis material genetik, baik dari kloroplas inti maupun mitokondria ya. Nah, kemudian kalau difusikan apa yang terjadi, kita diskusikan kemarin. Nah, yang bisa dibandingkan dengan persilangan seksual, yang mana kalau persilangan seksual itu banyak dilakukan oleh pemulia itu melakukan reciprocal gitu ya. Kalau A dan B, kemudian dibalik B dan A untuk mendapatkan keuntungan dari material genetik yang dari sitoplasma di luar inti sel ya. Karena itu akan diturunkan dari ibu ya, maternal inherited. Itu yang kemarin kita bicarakan. Kemudian fusinya seperti apa, fusi antara simetris dan asimetris begitu ya, menghasilkan ada hibrid, ada sibrid gitu ya. Kalau sibrid ini Anda bisa lihat dari gambar, yang merah dari sel yang satu, yang kloroplas sitoplasmanya dari sel yang protoplas yang lain. Jadilah hibrid begitu ya. Kalau hibrid tentu bercampur ya, bercampur. Nah, kemudian kita bicarakan dari mana sebetulnya variasi genetik yang ada pada produk fusi protoplas itu. Minggu lalu kita sudah diskusikan yang berasal dari subkultur yang terus-menerus ya, pada saat produk fusi itu masih berupa kalus sebelum beregenerasi ya. Kemudian akibat dari instabilitas kombinasi antara genetik material dari sel. Jadi yang saya katakan tadi, kalau jaraknya jauh, tentu ada ketidakstabilan yang menyebabkan akan terjadinya eliminasi segmen-segmen kromosom ya, segmen-segmen dari DNA ya, DNA. Kemudian terkait dengan segregasi dari kombinasi sitoplasmik, apakah itu kloroplas dan mitokondria ya, bagaimana mitokondria itu umumnya bisa bergabung gitu ya, antara mitokondria dari protoplas yang satu dengan protoplas yang lain, tetapi kloroplas itu kalau jarak genetiknya jauh, dia akan sorting out, masih ingat ya, sorting out. Jadi hanya ada kloroplas salah satu dari parennya, dari tetuanya ya, dari protoplas yang satu ya.
Nah, kemudian variasi itu juga terjadi karena perbedaan dari siklus sel ya. Kemarin sudah disampaikan karena sel itu ada G1-SG2-M gitu ya. Jadi sebetulnya pada saat S atau pada saat G2 di mana protoplas itu masih dalam kondisi belum membelah atau sel belum membelah, tetapi isi jumlah DNA-nya sudah 2 kali lipat karena masih belum dalam proses mitosisnya ya. Oleh karena itu pada saat digabungkan akan ada perbedaan antar sangat mungkin ya ada perbedaan antara protoplas yang satu dan protoplas yang lain terkait dengan siklus selnya. Ya, sehingga kalau sel protoplas yang satu adalah G1, yang satu G2, walaupun ada 2 protoplas yang bergabung, tetapi kenyataannya sudah ada 3 set kromosom gitu ya yang akan terbentuk di situ karena sel cycle-nya berbeda ya, berbeda. Itu kemarin kita diskusikan, kemudian terkait dengan protoplas fusion. Ini ada simetris dan asimetris ya. Simetris itu apa? Asimetris apa ya? Simetris itu protoplas dengan protoplas. Asimetris itu antara protoplas dan mikroprotoplas dan atau subprotoplas dengan protoplas, subprotoplas dan subprotoplas begitu ya. Ini definisi kita saja. Apa itu subprotoplas, apa itu mikroprotoplas, kemarin kita diskusikan sampai di sini. Kemudian kita melihat fusi antar antar protoplas menggunakan polyethylene glycol, menggunakan plastik, prejudis plastik ya, supaya dia menempel ya, kemudian kita bisa memfusikan pada saat di cleaning ya. Cleaning dari protoplas karena dari plastik bisa dimiringkan begitu karena protoplasnya menempel di dasar petridis plastik itu, sehingga pada saat di clean dicuci yang tadinya menjadi jembatan antar 2 protoplas itu akhirnya 2 protoplas itu akan berfusi begitu ya. Oke, setelah itu kita diskusikan sudah terkait dengan elektrofusi menggunakan generator AC dan DC, bagaimana prosesnya. Kita sudah diskusikan ini menghasilkan protoplas yang berfusi karena hentakan dari arus DC ya. Kemarin kita diskusikan prosesnya seperti begini. Pada waktu diaplikasikan arus AC, mereka akan ada alignment, ada berjajar ya. Pada saat berjajar dan mendekat satu sama lain seperti begini, langsung kita aplikasikan arus DC 2 atau lebih pulsa, kemudian dia akan berfusi. Oleh karena itu, karena ada hentakan-hentakan ini, maka dinding atau membran plasma, membran sel itu harus fleksibel begitu ya, tidak mudah pecah. Oleh karena itu perlu ada pH tinggi dan kalsium ya, pH tinggi dan kalsium, dan setelah dilakukan fusi kemudian arus asid kembali secara otomatis diaplikasikan sehingga sel tetap dalam kondisi tetap berdekatan begini. Setelah itu baru kita lepas dan akhirnya sel itu berfusi seperti begini ya, seperti begini fusinya. Itu yang kita bicarakan. Kemudian mikronuklei itu adalah kondensasi dari kromosom begitu ya, yang isinya bisa bermacam-macam, ada yang 2 jadi 1, ada yang 1 menjadi 10 jadi kecil-kecil begitu, dan kemudian disaring, jadilah kita sebutkan sebagai mikroprotoplas ya, yang berisi segmen-segmen dari DNA atau kromosom dari kromosom.
karena kita berikan bahan-bahan kimia yang di sini untuk kondensasi kromosom ya. Jadilah individual mikroprotoplas ini, mikroprotoplas MPPS disebutnya oleh Profesor Ramulu dari Belanda ya, dari Wageningen. Kemudian itu dibuat percobaan antar protoplas dengan mikroprotoplas. Ternyata juga sikloselnya itu berpengaruh ya. Kalau sesama dia akan ada di G2 atau G1, dia akan menjadi ada tambahan satu mikroprotoplas yang disebut sebagai monosomic addition line ya. Kalau ini 24, ini satu, ada tambahan satu monosomic addition line ya. Kemudian kalau yang satu G1 yang satu G2, yang satu G1 yang satu G2 disebutkan seperti begini, maka ada karena dia ada sudah G2 itu sudah 2 ya, maka walaupun 1 ditambah 1 protoplas dan 1 donor mikroprotoplas, dapatnya adalah 24 ditambah 2 atau disomic addition line ya, disomic addition line. Nah, kemudian kalau yang 1 G1 yang 1 G1 bisa jadi tetap jumlahnya tetap 24, tetapi yang satu protoplas ini terintegrasi. Jumlahnya sama, tetap 24 ya, 24. Kita sudah diskusikan kemarin itu. Nah, ini contohnya Saudara sekalian untuk membuktikan ya bahwa proses itu betul. Apa yang dilakukan oleh Profesor Ramulu adalah ada tanaman transgenik Lycopersicon peruvianum dengan gen gas ya. Gen gas ini glucuronidase yang menyebabkan warna biru ya, warna biru, dan ada juga reporter gene ya, kanamisin resisten ya, untuk seleksi ya, untuk seleksi. Jadi ini ada mikroprotoplas. Mikroprotoplas ini dihasilkan dari tanaman transgenik ini yang mengandung glucuronidase ya. Jadi ada tanaman, kemudian dibuatlah mikroprotoplas. Artinya, di antara potongan-potongan protoplas itu, akan ada gen gas, ya, yang panjangnya hanya sekian kb saja. Ya. Pasti ada, tapi bagaimana membuktikan bahwa itu ada? Nah, pada saat difusikan dengan potato, dengan kentang ya, dengan kentang. Nah, jadilah seperti begini. Kalau dibuat di dalam in situ hybridization, kemudian dilihat menggunakan mikroskop, akan kelihatan seperti ini setelah ada pewarnaan. Ini ada, ini gennya ada. Ya, ternyata setelah kita hibridisasikan, ada tanaman yang mengandung gen gas. Ini juga gen gas. Artinya kalau ada gen gas, maka kalau tanaman ini hasil dari fusi ini menjadi tanaman, maka kalau kita berikan esai gitu ya, yang mengandung IPTG, ingat ya, kalau membuat esai untuk glucuronidase itu menggunakan IPTG kalau salah ya, itu akan berwarna biru, Jadi artinya, saudara sekalian, kita bisa menseleksi satu karakter, satu sifat, ya, satu gen tertentu, ya, di dalam satu tanaman sampai gen itu hanya sekian kb, ya, dengan menggunakan mikroprotoplas, ya, dengan menggunakan mikroprotoplas. Apa keuntungannya? Kalau tadi kita bicarakan terkait dengan fusi antara protoplas dan protoplas, fusi simetris, itu yang jelek dengan yang jelek dan bagus semuanya kumpul jadi satu,
ya, kemudian dijadikan tanaman, hasilnya nggak jelas, ya. Harus dilakukan proses lagi gitu ya. Katalah prosesnya, kalau tanaman itu bisa berbunga, berbuah, membentuk biji, bisa di backcrosskan sehingga kita hanya mendapatkan gen-gen tertentu saja. Tetapi dengan cara mikroprotoplas ini kita bisa menseleksi. Jadi ini gen gas ini kan bisa saja di sini bukan gen gas tapi gen yang punya thorn, punya duri, punya rambut-rambut gitu ya, atau warna atau spot antosianin, itu bisa hanya diambil itu saja, sifat itu saja melalui mikroprotoplas gitu. Itu mikroprotoplas. Jadi ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Izin Prof, bertanya Prof. Sorry, ini ada pertanyaan kah? Jelas? Izin Prof. Ya, oke. Silakan. Prof. Ya, silakan. Ya, terkait yang mikroprotoplas ini Prof, apakah ya Prof? Ya, saya dengar. Ya, terkait mikroplas ini, apakah ada timing tertentu untuk mendapatkan kromosom tertentu, Prof? Karena kan ini hanya tingkat kromosom yang diisolasi ya, Prof, ya, untuk dijadikan mikroprotoplas. Ya, sebetulnya yang terkondensasi itu DNA-nya ya, DNA-nya. Jadi kita tidak memerlukan waktu tertentu kapan kromosomnya ini saatnya membelah begitu ya, tidak seperti itu. Kalaupun itu terjadi kan yang kita isolasi itu kan jaringan ya, jaringan daun gitu ya, di mana setiap individual sel itu kan tidak tahu kapan G1 G2-nya kan tidak semuanya G1 kan kayak gitu kan, itu bervariasi di dalam sel itu. Jadi tidak perlu melihat kapan proses dia membelah atau kapan, tetapi itu acak saja. Susah untuk mengontrol itu, Mas. Itu ya. Oh, baik, Prof. Oke. Artinya ya, untuk memisahkan ini artinya memang secara alami nanti acak terbentuk mikroprotoplas itu ya, Prof, ya? Ya, betul. Jadi nanti akan ada mikroprotoplas yang isinya tidak tahu. Tapi publikasi Pak Ramulu itu membuktikan kan bahwa satu karakter trait tertentu itu bisa diisolasi secara individual gitu ya. Kalaupun ada gen-gen yang lain mungkin juga ada juga barangkali yang kalau kita kan tidak tahu apakah segmen dari kromosom atau kumpulan dari DNA itu mengandung apa saja gitu ya. Tetapi yang jelas tidak mengandung seluruh genom kan, mengandung seluruh genom. Tetapi kita sudah menseleksi karakter apa yang kita inginkan gitu. Ya. Jelas? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, Mas Riji. Ada lain lagi? Jelaskah? Sudah cukup jelas? Benar nih, jelas nih. Benar nih. Oke, kalau sudah jelas, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, saudara sekalian, bagaimana cara menseleksinya sekarang ya? Kalau dua protoplas itu difusikan. Kalau saya bilang kemarin, saya memfusikan antara kentang yang satu dengan kentang yang satunya, ya. Kemudian kita punya satu fusi A dan B itu, kemudian kita punya 1000 hasil fusi,
apakah kita yakin bahwa 1000 hasil fusi itu semuanya hibrid, gitu ya? Apakah kita yakin bahwa 1000 hasil fusi itu fusinya satu dan satu? Mungkin saja 1 dengan 2, 1 dengan 3 dan seterusnya. Mungkin saja fusinya A dan A, tidak A dan B atau B dan B saja homofusi, ya. Mana yang betul-betul fusi yang kita harapkan, gitu ya? Ya, oleh karena itu setelah menjadi tanaman biasanya harus diseleksi. Menseleksinya itu bisa macam-macam. Bisa menggunakan morfologi. Kalau umpamanya dua jenis tanaman tadi itu berbeda, ada yang berbeda, yang satu ada durinya, yang satu ada spot antosianin, gitu ya. Yang satu banyak percabangan, yang satu tidak ada percabangan. Nah, sifat-sifat morfologi itu bisa dipakai untuk menseleksi. Bisa juga kita lihat sitologi, kita lihat jumlah atau mungkin bentuk dari kromosom, kita lihat jumlah kromosomnya. Kalau kromosomnya itu tetap sama seperti yang tetua yang satu, artinya dia tidak berfusi. Kalau 2 kali lipatnya atau mendekati 2 kali lipatnya, mungkin ya karena mungkin sebagian tereliminasi, itu mungkin hari hasil fusi. Tapi mungkin loh ya masih. Karena harus kita buktikan apakah itu hasil fusi A dan B atau B dan B, ya. Nah, yang lebih jelas mungkin dengan isoenzim. Tetua yang satu dengan isoenzim, katalah isoenzimnya apa? Kalau kita ini isoenzim itu enzim yang sama, enzim yang memiliki substrat yang sama, mereaksikan substrat yang sama, menghasilkan produk yang sama, tetapi berat molekulnya berbeda, ya, berbeda. Nah, itu bisa dibuat di running di elektroporesis. Dari isoenzim itu akan kelihatan karena itu sangat spesifik, ya, untuk enzim tertentu. Ada esterase, ada peroksidase, gitu, dan macam-macam itu, ya. Itu untuk tanaman tertentu akan berbeda dengan tanaman yang lain yang sangat spesifik. Sehingga itu bisa dijadikan pada waktu kita running cairannya, subnya, kalau itu kita bisa, saya rasa sebagian dari Anda pasti tahu itu bagaimana cara membuat isoenzim, ya. Jadi daunnya umpamanya kita kita gerus, gitu ya, kita kasih buffer begitu, ya, pada kondisi dingin, tidak boleh panas. Kenapa? Karena ini adalah enzim, ya. Kalau enzim harus dingin supaya dia tetap tetap berfungsi. Ya, kalau panas terkoagulasi tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu harus dalam bentuk dalam kondisi dingin, ya. Nah, itu nanti akan berbeda. Tetua yang satu patternnya, pola pitanya seperti ini. Tetua yang satu pola pitanya beda. Begitu pada waktu kita gabungkan, kita lihat itu tentu akan berbeda. Ada polimorfisme, ya. Polimorfisme di situ karena ada perbedaan di situ. Itu bisa membedakan antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Itu adalah hasil fusi, bukan. Ada heat shock protein. Kalau protein itu, enzim itu diberikan heat, diberikan panas, dia akan terkoagulasi. Itu juga spesifik. Bisa membedakan antar jenis atau varietas tanaman. Ya, bisa menggunakan flow cytometer. Ya, flow cytometer ini yang satu ini dilakukan sebelum difusikan bahkan. Protoplas yang satu kita berikan staining, kita berikan pewarnaan satu, yang protoplas yang satu kita berikan jenis yang kedua kita berikan pewarnaan yang lain.
gabungannya itu menghasilkan kombinasi yang unik. Dengan cara seperti itu, flow cytometer ini bisa mensortir ya, mana yang unik, mana yang tidak, dan yang unik itulah yang kemudian kita bisa ditumbuhkan menjadi tanaman, dan tanamannya yang hasilnya itu bisa jadi semuanya nanti merupakan hibrida somatik. Ya. Nah, ini adalah yang tentu yang paling robust adalah DNA binding pattern ya, karena dengan menggunakan DNA kita bisa lihat katakanlah menggunakan RAPD, menggunakan SSR gitu, ESR gitu, itu bisa kita lihat perbandingan antara satu dengan yang lain ya. Itu salah satu contoh. Termasuk juga kalau seleksi menggunakan visual, yang satu tanaman A ya, tanaman A ditumbuhkan menjadi pada medium tertentu tidak menghasilkan pertumbuhan small green cell colonies saja gitu ya. Tanaman yang satu, protoplas yang satu kalau ditumbuhkan menghasilkan kalos yang berwarna putih karena ini albino namanya gitu ya. Tetapi pada waktu difusikan itu menghasilkan tanaman hibrid yang hijau ya. Tumbuh kemudian menghasilkan kalos yang hijau dan tumbuh tanaman hibrid yang normal. Jadi kalau menggunakan medium tertentu itu bisa langsung menghasilkan hibrida somatik yang normal. Jadi seperti itu adalah seleksi sel secara visual ya, secara visual. Kemudian bisa juga yang disebut sebagai sama juga yang ini ya. Yang satu menggunakan menggunakan enzim dan antibiotik ya, dengan antibiotik ya. Yang satu bukan dengan antibiotik. Nah, karena dengan antibiotik bisa jadi mereka mati ya, bisa jadi mereka juga mati. Ternyata ada yang hidup gitu ya, ada yang hidup. Nah, yang hidup inilah pasti akan menjadi hibrida somatik gitu. Ada orang yang melakukan itu yang dilakukan oleh orang ya, oleh peneliti di publikasi. Ada yang komplementasi. Spesies A yang albino ini masuk di dalam satu kultur medium, kulturnya menghasilkan kalos berwarna putih. Ya. Kemudian spesies B albino juga itu dikulturkan menjadi kalos juga berwarna putih. Tetapi pada saat difusikan itu menghasilkan kalos yang hijau. Ya. Kalos yang hijau menjadi hibrida somatik. Ini juga banyak dilakukan orang ya. Komplementasi ya, komplementasi. Nah, kemudian ini bisa dilihat bagaimana kita observasi kromosomnya. Kalau kromosom yang diploid seperti ini, tetraploid seperti ini, ada yang oktoploid karena ada banyak protoplas yang jadi satu, sehingga 2N, 2C yang jadi tanaman itu sampai 72 ya. Padahal kromosom dasarnya itu berapa? 12. Jadi ada oktoploid ya, oktoploid. Nah, seperti itu. Makanya observasi sitologi juga sangat penting. Ini adalah contoh ya, saudara sekalian, menggunakan esterase dan peroksidase. Ini adalah protoplas kentang yang satu sebagai sumber protoplas kentang yang kedua. Kalau cairannya ini digabungkan, maka ini ada, ini enggak ada, ini ada. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini yang seperti ini adalah polimorfisme ya. Oleh karena itu kemudian kita cari lihat hasil kita. Dilihat dari 5 yang dia hasilkan ini yang sudah proses lanjutannya, kita bisa lihat ini semuanya adalah hibrida somatik. Karena benchnya pitanya itu adalah gabungan antara tetua A dan tetua B-nya gitu ya. Sama juga yang di esterase. Ini tetua A, ini tetua B, kalau digabung seperti begini. Nah, hasil fusinya Anda bisa lihat
berbagai macam. Bahkan ada yang memiliki tambahan pita yang mungkin ini adalah sifat-sifat baru karena enzimnya baru. Ada juga pakai RAPD test seperti itu untuk melihat apakah ini jadi apa, atau menggunakan flow cytometer ya untuk melihat ploidi. Kalau ini adalah ploidi dasarnya di sini, kalau ini tetua kedua juga ini ploidi dasar begini nih, jarak dari ordinat ini ya, jarak ini seperti begini ya. Tetapi pada saat difusikan jaraknya dari sini ke sini. Ini ada yang tetraploid. Kemudian ada juga yang lebih ke sini nih, ini hexaploid gitu ya. Ya, ini tetapi ada juga beberapa puncak yang kita sebut sebagai mixoploid. Ya, ada juga yang octoploid seperti begini puncaknya ya. Ini adalah jumlah DNA-nya di dalam sel ya. Di dalam sel yang kita ukur melalui flow cytometer ya. Kita punya alatnya di situ, kalau Anda mau melakukan hal seperti ini bisa di advance research di sana, bisa kita lihat hasil dari pemulihan tanaman ya. Nah, ini tentu ini yang kita ini kan terkait dengan dengan siklus sel ya, G1, G G2M gitu ya. Nah, ini prosesnya, ini yang menunjukkan bagaimana puncak-puncak ini ya, puncak-puncak ini ya. Ini kita lihat kalau di kentang itu kita lihat umbi mikurnya seperti apa. Kalau ini dan ini adalah tetuanya, ini hibrida somatiknya seperti ini penampilannya. Yang ini bahkan tidak ada umbinya, ini umbinya seperti begini. Inilah untuk melakukan karakterisasi ya, karakterisasi dari hibrida somatik. Kemudian karakterisasi di lapang juga demikian. Ini hasil hibrida somatik, ini jumlah ploidinya seperti apa, jumlah kromosomnya berapa, bobot keringnya berapa, begitu ya. Ada variasi ya di dalam bobot kering, dalam jumlah umbi, dalam bentuk umbi, dalam kandungan pati, gula reduksi segala macam ini bervariasi seperti itu. Jadi itu sekalian yang terjadi, termasuk juga yang di sini adalah bagaimana performance ya antara BF15 yang tetuanya, yang diploid, kemudian ini yang tetua, yang sejatuhnya yang diploid, ini yang tetraploid gitu. Jadi itulah hibrida somatik yang contohnya pada kesempatan ini yang sebagai model adalah tanaman kentang. Saya rasa itu sekalian yang terkait dengan fusi protoplas. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas semuanya? Ada yang kurang jelas kah? Jelas ya? Masih mendengarkan atau sedang tidur atau sedang ke pasar? Masih, Prof. Masih ya? Masih. Oke, masih ya? Oke, ya. Jelas ya? Prof, izin, Prof. Ya, oke. Kan tadi sebelumnya dibahas ada beberapa metode ya, Prof ya? Terkait fusi protoplas ini. Kalau secara keberhasilan dari beberapa metode tersebut, Prof, yang memberikan keberhasilan yang tinggi itu yang mana, Prof? Kalau di publikasi tentu yang diberikan yang terbaik dan banyak yang berhasil ya. Tetapi kalau yang melakukan begitu ya, yang melakukan itu dan yang paling mudah itu adalah fusi dengan dengan polyethylene glycol ya, karena selain mudah, cepat dan murah dan siapapun bisa melakukan. Dan tentu yang paling mudah adalah fusi simetris ya, karena kita tidak perlu memperlakukan untuk mendapatkan intinya saja atau sitoplasmanya saja begitu ya, karena itu juga usaha cukup rumit juga ya, Saya pada waktu di labnya Pak Ramulu itu ternyata orang Ambon yang ada di Belanda ya. Ternyata beliau juga tidak melanjutkan. Sayang sekali tidak melanjutkan. Padahal dari sisi publikasinya juga sangat bagus gitu ya.
karena memang mungkin keberhasilannya juga sangat rendah. Ya. Yang paling banyak dilakukan orang sampai sekarang itu adalah fusi simetris. Hasilnya seperti apa, kemudian ada variasi, tinggal kita seleksi, tinggal kita lihat mana yang bagus sesuai dengan keinginan kita. Ya, karena katalah yang banyak untuk di tanaman hias begitu ya, tinggal lihat, oh ini unik dan unik gitu ya, dan ini pasti laku, jalan begitu ya, diperbanyak dan dipasarkan. Seperti itu. Tetapi untuk tanaman-tanaman yang lain, jeruk ternyata juga demikian. Kita bisa mendapatkan ternyata untuk mendapatkan tanaman triploid, gitu ya, tanaman triploid. Kita juga bisa mendapatkan tanaman jeruk besar, apa namanya, jeruk Bali itu dengan jeruk apa namanya, jeruk siem, gitu ya. Itu juga kita lakukan, gitu ya. Hasilnya tentu juga tidak sebesar jeruk Bali, begitu ya, yang dilakukan oleh teman-teman dari S3 dulu, apa namanya, di LIPI ya, di LIPI. Nah itulah kondisinya ya, memang sementara ini yang paling mudah dan paling gampang itu adalah untuk tanaman solanasi karena regenerasinya begitu. Tapi yang paling sulit dilakukan di Indonesia adalah mengatasi kontaminasi. Karena kita semua tahu bahwa tadi proses apa namanya? Proses apa namanya? Proses mulai dari isolasi protoplas, proses fusi semuanya itu kan harus dalam kondisi steril. Kalau kita jorok sedikit, maka bakteri akan masuk, berkembang dan kontaminasi. Itu yang terjadi di situ. Tapi ini adalah salah satu contoh bagaimana alternatif ya. Kalau semua yang dilakukan tidak memungkinkan untuk pemulihan tanaman, untuk mengintegrasikan satu sifat tertentu ke dalam tanaman tertentu, karena masalah pembungaan ya, masalah kompatibilitas gitu ya, itu salah satunya adalah menggunakan fusi supaya dia bisa campur di dalamnya semua gen itu sudah ada dalam satu tanaman. Yang penting adalah tanaman itu adalah fertil. Walaupun jadi satu tapi tidak fertil, tidak berbunga, tidak berbuah. Kalau untuk tanaman untuk yang kita ambil bijinya ya, tidak ada gunanya. Tapi kalau tanaman yang kita ambil umbinya, yang penting umbinya tumbuh ya. Kalau kentang begitu ya, pada saat dijadikan difusikan, kemudian tanamannya tumbuh dengan baik dan menghasilkan umbi, tidak masalah ya, karena langsung bisa kita perbanyak secara vegetatif. Tapi kalau umpamanya kita bekerja pada tanaman padi, tanaman jagung, ya kemudian kita fusikan, sifatnya sudah ada di situ, ya. Kemudian kromosomnya juga dua kali lipat. Nah, terus bagaimana kalau tanaman itu tidak berbunga, ya? Jadi begitu ini tapi yang jelas teknik ini sudah bisa menginspirasi kita semua, gitu ya, untuk mendapatkan tanaman sebagai seorang pemulia, begitu ya. Tidak dibatasi oleh pengetahuan terkait dengan konvensional saja, tapi non konvensional juga kita harus ketahui. Saya rasa itu Mas Rizky ya, Mas Rizky ya. Oke. Baik Prof, terima kasih. Oke, ada lagi? Saya izin tanya Prof. Iya. Oke, silakan. Ya. Silakan. Iya Prof, saya jadi ingat kalau fusi protoplas itu kan bisa menggunakan juga sel polen ya Prof. Iya, betul. Saya jadi ingat kultur mikrospor Brassicanthus itu kan punya daya regenerasi yang cukup baik banget lah, karena mudah untuk jadi tanaman seperti itu. Jadi terinspirasi mungkin juga akan bisa dilakukan untuk memfusikan polen dari Brassicanthus dengan Brassica oleracea, karena oleracea itu seperti bunga kol dan brokoli itu lebih susah regenerasinya gitu Prof ya. Mungkin nggak itu dilakukan Prof. Kemudian apakah prosedur untuk mengisolasi protoplasnya itu sama dengan
apabila kita menggunakan jaringan dari daun seperti itu, Prof. Ya. Jadi Mas Ade, pengalaman kita yang isolasi protoplasnya sama saja ya, sama saja. Kalaupun berbeda itu adalah konsentrasi ya, konsentrasi dari enzim itu yang terjadi pada waktu kita menggunakan metode isolasi dari jeruk, bukan dari jeruk, dari kentang ya, dari kentang ke jeruk itu sama saja. Nah, terkait dengan Brassica napus dan Brassica oleracea itu, Brassica napus itu kan rapeseed ya, bunga di sana itu ada, kalau itu kan biasanya ada di Eropa ya, rapeseed itu Brassica napus itu memang walaupun sama-sama Brassica itu ininya tentu akan jauh ya. Agak jauh itu ya, agak jauh kekerabatannya. Oleh karena itu bisa jadi ada eliminasi kromosom. Tapi pengalaman di kentang itu ya, kalau yang satu tanaman bisa bergenerasi, yang kedua bisa bergenerasi, ada yang tanaman bisa tidak jadi bergenerasi gitu ya. Tapi ada juga yang menjadi lebih mudah. Ada juga yang tanaman satu tidak bergenerasi, yang satu bergenerasi, pada saat difusikan bisa bergenerasi. Termasuk ada juga tanaman yang satu bergenerasi, yang satu tidak bisa bergenerasi pada media yang sama ya. Yang satu juga tidak bergenerasi, bisa bergenerasi begitu ya. Ini yang kita juga tidak tahu apa yang terjadi seperti itu ya. Apakah setelah bergabung itu juga ada kombinasi unik segala macam yang mempengaruhi kemampuan tanaman itu bergenerasi atau tidak gitu. Ini yang waktu itu saya juga melakukan penelitian terkait dengan tanaman kentang ya. Tanaman kentang yang Solanum poreza. Solanum poreza itu susah bergenerasi. Tapi pada saat dengan BF15 ya, tanaman kentang itu granolanya Prancis ya, BF15 itu. Yang mudah bergenerasi, artinya bisa bergenerasi semua. Pada saat BF15 dengan Solanum stereotonum itu juga bisa bergenerasi. Ya. Kalau BF15 dengan Solanum poreza yang varietas tertentu gitu ya, malah tidak bisa bergenerasi. Walaupun yang satunya bisa bergenerasi. Ini memang setelah saya kumpulkan itu ya, dari segitu banyak ada 15 spesies dari kentang itu, mana bergenerasi mana tidak bergenerasi. Saya bingung sendiri tuh. Tidak ada pola begitu ya. Jadi mungkin kurang banyak kali ya dengan 15 itu, sehingga tidak kelihatan berpola begitu ya. Ya itu yang dari kentang ya, Mas Adi ya. Ya harus dicoba gitu ya, kalau mau menggunakan Brassica napus dan Brassica oleracea, mau tidak mau harus dicoba. Mungkin saja media regenerasinya harus beda begitu ya. Itu juga salah satu faktor. Saya rasa itu Mas Adi ya. Iya Prof, terima kasih Prof. Ya. Jadi ini Prof terinspirasi dengan fusi protoplas menggunakan polen itu kan punya dua kelebihan Prof menurut saya ya. Karena yang pertama adalah kita akan bisa menggabungkan dua genotype dari haploid. Kalau kita mendapatkan berarti kan sudah 2N yang tentunya bisa stabil dari sisi genetik. Yang kedua, kita artinya tidak perlu lagi duplikasi kromosom gitu, yang kemudian kita langsung mendapatkan gabungan dari dua tetua seperti itu ya Prof. Nah, untuk kasus Brassica oleracea juga sebetulnya ada beberapa genotype yang saya tahu pengalaman itu Brassica oleracea yang cauliflower yang bunga kol itu yang dataran rendah malah lebih responsif, Prof. Itu mungkin barangkali bisa digunakan
sebagai material yang kita anggap mudah beregenerasi dengan yang highland biasanya yang lebih sulit. Kemudian kita bisa fusikan dengan harapan kapasitas regenerasi yang highland juga bisa ikut dengan yang lowland, yang dataran rendah, yang lebih mudah seperti itu. Kemudian kita bisa langsung dapat kombinasinya seperti itu ya, Prof ya. Iya, saya rasa make sense itu, Mas Adi ya. Bisa seperti itu ya kalau kita. Tapi kalau udah satu tetua itu sudah bisa beregenerasi dengan baik gitu ya, seperti Brassica napus tadi itu akan memudahkan gitu ya. Brassica itu kan juga menjadi di Eropa juga menjadi tanaman model ya, tanaman model untuk macam-macam itu, termasuk juga untuk kultur anter ya, itu juga banyak dipakai untuk seperti itu ya. Jadi bisa dilakukan. Nah kalau terkait dengan pollen itu juga betul juga itu langsung jadi dua. Tetapi dua ini tentu bukan double haploid ya, bukan double haploid karena pollen itu kan populasi yang bervariasi ya, yang satu kan itu hasil segregasi pada saat proses meiosis kan ya. Jadi kalau bergabung, bergabung betul jadi diploid atau mungkin juga jadi tetraploid atau bisa juga gitu. Tapi itu ada variasi di situ kan, ada variasi. Kalau tanaman itu tanaman menyerbuk sendiri, yang dia sudah homozigot, tentu polennya sama. Tentu polennya sama ya, hanya satu jenis polen. Ya, satu jenis polen. Tapi kalau tanaman itu tanaman heterozigot tentu bervariasi ya itunya ya, polennya itu, sehingga penggabungannya itu juga akan variasi juga gitu. Nah, ini sangat tergantung tujuan kita kemana. Kalau kita sudah bisa punya pengetahuan teknis ini ya, teknis terkait dengan fusi, tergantung ini seperti apa. Penggunaannya untuk membantu pemulihan kita gitu. Itu tuh Mas Adi ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ya, sip. Baik, masih ada lagi? Saya, Prof. Oke, Mbak Asri. Saya izin bertanya mengenai regenerasi protoplas, Prof. Jadi kebetulan saya bekerja di tanaman kelapa sawit. Saya udah pernah mencoba meregenerasikan protoplas dari tanaman kelapa sawit, tapi sangat sulit, Prof. Jadi saya baca literatur, Prof. Ada yang berhasil itu dari orang MPOB. Beliau mencoba menggunakan teknik embed. Jadi protoplasnya di-embed di dalam media agarose, kemudian nanti di dalam embed agarose itu nanti muncul mikrokalus seperti itu. Nah, sepertinya tapi saya coba belum berhasil, Prof, di tanaman kelapa sawit. Akan tetapi metode tersebut berhasil untuk meregenerasikan single cell yang masih ada dindingnya gitu. Karena kan saya isolasi juga dari Prof itu. Terus sebenarnya tekniknya maksudnya untuk regenerasi protoplas itu umumnya seperti apa ya, Prof? Apakah maksudnya mempengaruhi ya itu kita di liquid dulu kemudian di solid, atau memang umum di media embed seperti itu ya, Prof, seperti yang literatur saya baca itu. Iya. Terima kasih, Prof. Jadi ada puluhan proses bagaimana kita meregenerasikan protoplas. Ada yang mereka setelah kita fusikan protoplas itu, bagaimana meregenerasi protoplas itu, protoplasnya apakah hasil fusi atau protoplasnya sendiri itu bisa ditanam di atas media, kemudian di atasnya ada nilon gitu ya, kemudian dia ditanam di atasnya. Nah, medianya itu mengandung sel-sel tanaman. Ya, apakah itu kalus atau suspensi begitu ya. Yang kita masukkan di situ ikut di autoclave gitu ya. Supaya ada bahan di situ ya.
ada kompon di situ yang merawat protoplas yang ada di atasnya. Itu baru jadi. Kemudian ada juga yang ada diimobilisasi ya. Jadi protoplas itu dicampur dengan media agar yang sudah sekitar 30-40 derajat setelah di autoclave gitu ya, dicampur, kemudian dituangkan di dalam petri dish ya, sehingga protoplas itu terimubulasi di dalam agaros ya, ada di dalam. Nah, kemudian baru dimasukkan ke dalam medium cair gitu ya, medium cair, atau juga dimasukkan ke dalam media itu, kemudian dibuat tetesan-tetesan sehingga dibuat tanaman itu protoplas itu ada di dalam tetesan-tetesan yang kemudian menjadi cendol gitu ya. Jadi protoplas di dalam cendol, kemudian cendolnya dimasukkan di dalam media cair ya, seperti dawet gitu ya. Ada yang melakukan seperti itu. Ada juga yang melakukan banyak hal sebetulnya ya. Itu semuanya harus dicoba kalau sudah sulit dalam rangka untuk meregenerasikan dinding sel sebetulnya ya, meregenerasikan dinding sel tadi yang sudah tadi sudah berpengalaman untuk selnya sih bisa gitu ya, tetapi protoplasnya nggak bisa. Bisa jadi protoplasnya itu tidak bisa meregenerasikan dinding sel. Ya, dinding sel. Oleh karena itu harus dicoba salah satunya itu. Tapi memang begitulah penelitian itu begitu ya, kita semua memahami itu memang memerlukan waktu yang ya harus sabar begitu ya. Harus sabar, tidak bisa jadi juga tidak berhasil gitu ya. Lama banget tidak ada respons, langsung mati begitu ya, kontaminasi, seolah-olah kita tidak bekerja gitu ya. Tetapi memang pengalaman saya bertahun-tahun di kutu jaringan memang butuh kesabaran dan terus-menerus setiap hari melihat supaya tanaman kita berbicara ke kita ya, maunya apa sih gitu, sambil membaca jurnal-jurnal begitu ya, karena di jurnal-jurnal itu sendiri kan juga jarang yang reproducible sebetulnya. Ada hal tertentu walaupun kecil yang mungkin lupa untuk ditulis atau memang sengaja ditulis yang sengaja tidak tulis, sehingga kalau kita coba tidak berhasil itu. Itu memang itulah seninya gitu ya. Seninya ya, yang bisa ya berdoa mudah-mudahan bisa jadi, walaupun juga kadang-kadang kita juga sudah berusaha untuk merubah zat pengatur tumbuh, merubah cahaya ya, merubah lingkungan, merubah nitrogen, jumlah nitrogen kita rubah. Tapi di beberapa literatur itu ternyata kalau kelapa sawit juga palem itu ternyata memerlukan auksin yang sangat tinggi gitu ya. Kalau kita biasanya menggunakan 0, itu lebih dari 10 ppm, bahkan 100 ppm gitu ya. Ternyata baru bisa itu ya. Itu kan kalau range itu tidak kita lakukan, sementara kita bekerja pada 0, sekian, ya nggak kena gitu ya. Itu juga salah satu kenyataan yang ada gitu. Saya rasa itu tuh Mbak. Mohon maaf nih, saya tidak punya pengalaman di protoplas kelapa sawit ya, belum. Iya Prof, terima kasih banyak. Mengenai tadi Prof, itu yang metode yang pertama yang tadi Prof jelaskan, apakah itu yang dimaksud dengan ini ya Prof, nursing cell itu ya Prof? Ya, nurse culture, merawat. Oh, ya. Iya Prof. Iya. Jadi mau tidak mau harus ada sel dari tanaman itu yang belum sumber
sumber sel dari protoplas itulah. Kalau Mbak Asri menggunakan kalus atau sel suspensi, itu dimasukkan gitu, dimasukkan ke situ, karena mungkin dia memerlukan zat-zat yang kompleks sel yang kita kompleks kompon yang kita sendiri tidak tahu apa gitu. Itu juga salah satu yang banyak dipakai oleh orang gitu ya. Berarti Ya. prinsipnya Prof untuk di tahap awal itu memang kita fokus di regenerasi dulu ini ya Prof, pembentukan dinding sel ya Prof ya. Ya. Apakah penggunaan misalnya kita diberikan sukros konsentrasi tinggi di awal, apakah itu juga bisa itu sebagai salah satu bentuk upaya untuk penumbuhan dinding sel ya Prof? Karena saya baca di literatur, beberapa literatur menyebutkan di tahap awal direndam dulu di dalam media yang kayak sukros bahkan sampai 21%, Prof. Nah, kalau kayu sukros 21% itu sebetulnya bukan untuk menumbuhkan. Kalau sukros ataupun karbohidrat yang lain 21% itu sebetulnya untuk mengapungkan protoplas itu. Karena protoplas itu kan berat jenisnya itu kan lebih rendah dibandingkan 21% gula, gitu yang terjadi kalau angka 21% ya, itu familiar sekali di dalam protoplas itu dalam rangka mengapungkan protoplas. Coba dilihat lagi itu apakah memang betul itu untuk media atau menumbuhkan atau untuk isolasi, yaitu isolasi. Baik, Prof. Biasanya sih kalau publikasi sampai hari ini kalau untuk menumbuhkan itu sekitar 30-50 ppm. Tetapi ya itulah, bisa jadi ya, kita juga nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu inginnya sel itu seperti apa. Ya kalau memang bisa dicoba juga bisa jadi kalau memang bahannya ada dan energinya masih memungkinkan untuk melakukan itu ya. Karena kalau sudah melakukan itu kan, kalau sudah ada bahannya itu kan bisa satu hari bisa kita lakukan dan langsung kita bisa fusi ya. Kemudian besok lagi apalagi terus begitu tuh. Tiap hari pekerjaannya itu kan membuat air steril, membuat larutan enzim segala macam itu kan ya terus menerus tiap hari itu sampai kita mimpi-mimpi membuat larutan enzim gitu ya. Kalau saya itu alami itu tahun 96 90 sampai 97 ya di negara orang gitu ya. Jadi perlu kesabaran yang tinggi tuh Mbak Asri ya. Saya rasa itu Mbak. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Mbak Asri. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, mudah-mudahan, Prof. Kalau itu jadi, waduh, itu bisa melakukan banyak hal itu. Kan main nanti Prof. bisa ini kan kelapa kopior itu. Kalau kelapa kopior itu bisa diambil kemudian bisa ini, siapa tahu itu menjadikan terobosan ya. Terobosan kita buat yang betul-betul kopior dengan yang biasa gitu ya, itu sudah breakthrough yang bagus gitu. Ya, saya doakan tuh nanti kalau berhasil saya dikasih tahu. Ya. Oke, ada lagi? Oke. Baik. Ya, ada lagi? Sedikit saja Prof, cuma ya, silakan. Kalau terkait mikroprotoplas tadi itu terbentuknya spontan atau disengaja ya Prof ya? Harus disengaja Mas. Harus disengaja, semuanya itu artifisial dibuat gitu ya. Dari mulai membuatnya dengan melakukan proses kondensasi tadi itu, disaring segala macam, itu dibuat. Kemudian setelah jadi, kemudian difusikan menggunakan PEG. Menggunakan PEG begitu ya. Jadi bisa dimasukkan. Ada juga yang tapi terlalu besar kalau menggunakan particle bombardment kan. Ada juga yang pakai electroporation. Electroporation itu bagaimana kita membuat campuran protoplas ya, kemudian diletakkan di dua kawat atau dua elektrod ya, elektrod positif dan negatif, kemudian dialiri arus
DC gitu ya. Tapi itu harus banyak, sehingga pada waktu arus DC ini kan lebih dalam voltase yang besar, itu akan membentuk lubang. Nah, pada saat membentuk lubang itu material tadi itu masuk ke dalam tanaman. Jadi itu yang diyakini bisa bisa dilakukan. Tapi kalau membaca publikasinya Pak Ramulu itu menggunakan PEG, ya, dengan PEG, Mas. Begini Prof, kan tadi sempat baca ada dari Nature tuh tentang ada asymmetric fusion tapi ada donor yang dinonaktifkan dengan UV gitu Prof. Itu ya, betul. Nah, yang dia dinonaktifkan dengan UV itu kalau itu UV itu kan energi ya. Jadi kalau dinonaktifkan dengan UV itu yang mati dulu ada yang besar. Ya. Yang mati dulu adalah besar. Jadi kalau diberi energi itu yang mati dulu adalah intinya. Kalau dengan bahan kimia itu yang mati dulu adalah yang bahan yang kecil-kecil ya, yang organelnya. Jadi itu itu kan rusak kalau menggunakan sinar, apakah sinar UV atau sinar yang lain yang berenergi tinggi, itu akan merusak DNA. Nah, kemudian nanti tergantung tujuannya apa. Biasanya coba dibaca lagi, akan terlihat di situ mestinya ya, itu adalah membunuh yang besar-besar. Membunuh yang besar-besar, yang kecil-kecil akan rusak belakangan gitu. Tapi kalau untuk mempertahankan yang kecil, mempertahankan yang besar, menggunakan rodamin atau iodoasetat. Dengan iodoasetat atau rodamin itu yang kecil-kecil mati dulu gitu. Nggak kuat dulu dengan adanya zat kimia. Jadi yang besar itu kemudian dari situ baru kita jadikan sebagai sebagai donornya, baru dimasukkan ke dalam resipien. Itu tuh Mas, coba dilihat di Nature itu terusannya seperti apa ya. Sedikit aja Prof. Jadi yang di Nature ini kan membuat CMS gitu Prof. Terus dia menggunakan untuk donornya di UV inactivation, terus untuk reseptornya menggunakan IOA inactivation. Nah itu berarti prinsipnya sama seperti mikroprotoplas gitu Prof ya? Untuk donor. Beda. Jadi kalau menggunakan tadi itu UV itu pada waktu ditembak dengan UV, maka intinya itu yang mati, rusak, sehingga yang bertahan adalah sitoplasma. Karena CMS itu kan cytoplasmic sterility, ya, itu kan ada di kloroplas, ya. Nah, setelah itu baru hasil setelah inaktivasi tadi itu sebagai donor, kemudian yang satunya dengan bahan kimia pasti itu. Baru setelah itu dijadikan hibrid, sehingga sifat-sifat CMS tadi itu, cytoplasmic sterility itu ada sekarang, sehingga tanaman itu menjadi mandul jantan. Gitu mestinya itu Mas, kalau terkaitan dengan itu. Coba baca lagi, begitu bukan? Baik Prof, betul. Insya Allah seperti itu. Cuman saya tadi sempat rancu dengan pemahaman mikroprotoplas tadi, apakah yang disengaja diinaktivasi itu menjadi mikroprotoplas gitu Prof? Maksud saya. Enggak. Jadi yang mikroprotoplas itu justru intinya itu diperlakukan supaya dia pecah kecil begitu baru diseleksi. Tapi kalau itu adalah menginaktivasi seluruh genom di intinya, Mas. Seluruh genom di intinya supaya yang tertinggal itu, yang hidup itu hanya
kloroplas dan mitokondria. Dan disitulah sebetulnya CMS itu terbentuk. Karena kalau itu menggunakan silang, itu kan tentu harus melakukan resiprokal begitu ya, supaya intinya masuk ke situ gitu ya, supaya benar-benar mendapatkan CMS. Itu Mas. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke topik berikutnya ya. Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan sorry, ini mana ya? Kok tidak ada ya? Bentar, buka dulu. Yang terkait dengan saya matikan ini dulu. Yang terkait dengan kultur endosperm. Kultur endosperm. Jadi sekalian ini adalah terkait dengan kultur endosperm ya. Namanya juga kultur endosperma, kita mengkulturkan endosperma. Kalau endosperma itu adalah jumlah yang kalau embrio itu adalah 2N, kalau endosperma itu 3N ya. 3N, sehingga itu kemudian berkembang menjadi cadangan makanan. Berkembang menjadi cadangan makanan. Tapi kalau kita bisa menumbuhkan endospermnya itu menjadi tanaman, maka tanamannya adalah tanaman yang 3N ya. Kalau tanaman 3N tentu Anda bisa bayangkan pada saat meiosis ya. Pada saat meiosis tidak ada satu yang tidak berpasangan gitu ya. Satu mungkin berpasangan, tetapi proses pembentukan bijinya tidak sempurna. Sehingga jumlah biji di dalam tanaman yang berasal dari endosperma ini akan sangat-sangat sedikit gitu ya. Bukannya tidak ada ya, tapi sangat-sangat sedikit. Sehingga itu disebut sebagai buah yang seedless gitu ya. Buah yang seedless. Oke. Seperti semangka seedless, kemudian jeruk seedless. Ada juga yang melakukan proses ini menggunakan konvensional ya, persilangan antara 2N dan 4N begitu ya, menjadi 3N begitu juga ada yang melakukan itu. Ada juga yang menggunakan zat pengatur tumbuh, juga dilaporkan juga bisa begitu ya, untuk mendapatkan tanaman yang seedless. Tanaman yang seedless. Ini kalau kita lihat yang ini adalah diploid, yang ini adalah triploid lebih besar, yang ini tetraploid lebih kecil. Jadi ini adalah satu fenomena di mana jumlah genom itu tidak lurus gitu ya. Kalau diploid kecilnya segini, kemudian triploid segini, tetraploid lebih tinggi lagi, ternyata enggak. Pada tanaman kentang itu yang paling bagus adalah tetraploid. Hexaploid, pentaploid, bahkan yang octoploid malah tidak bisa berkembang begitu ya. Nah, ini tanaman umumnya yang triploid ini tanamannya kalau kayunya jadi bagus gitu. Kalau buahnya buah tanpa biji dan lebih bagus, lebih besar begitu ya. Itu yang banyak terjadi gitu ya, banyak terjadi. Ini mungkin juga keseimbangan, ini kan masalah cetakan ya, membuat cetakan. Belum tentu kalau cetakannya semakin banyak hasilnya lebih banyak juga gitu ya. Bisa jadi kalau cetakan DNA-nya banyak karena bahannya tidak ada ya gitu ya kasarnya. Sehingga hasilnya juga tidak banyak juga begitu. Nah, optimalnya seperti apa itu dari tiap tanaman ternyata berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda.
Nah ini triploid dengan tetraploid pada tanaman di in vitro ternyata juga juga lebih besar yang tetraploid ya. Pada tanaman ini tidak kelihatan ini di lab gitu ya. Jadi mengingatkan kembali ya pada saat ada Doppler fertilization ya. Tanaman itu kan dikotil ya, angiospermae itu kan dia akan melakukan meiosis ya, melakukan meiosis. Ingat kalau polen itu dari polen mother cell kemudian jadi satu menjadi empatnya fertil ya. Yang satu itu berkembang ya, yang setiap polen itu berkembang ya, dia akan melakukan mitosis ya, menghasilkan dua, yang satu inti generatif, yang satu inti vegetatif, masih ingat ya. Kemudian inti yang generatif, yang inti vegetatif itu nanti akan berkembang pada saat penyerbukan itu menjadi pollen tube, tempat spermnya itu masuk ke dalam pollen tube dan membuahi membuahi gamet betina ya. Nah sementara yang spermnya tadi itu yang satu juga membelah mitosis juga menjadi dua ya, menjadi dua. Nah sementara yang betina ingat ya itu yang mother cell-nya itu kan membelah 3 kali ya, membelah 3 kali, satu menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, ingat ya, 4 jadi 8. Satu menjadi 4 dulu, satu menjadi 4 dulu, meiosis ya, meiosis, kemudian dari meiosis itu dari 4 itu satu hilang ya, satu hilang mati, yang satu itu membelah mitosis 3 kali tadi itu ya, satu menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Nah yang 8 itu ingat kan, yang 8 itu yang 3 menjadi inti polar ya, kemudian yang 2 jadi sinergit, yang 3 menjadi yang satu menjadi itu ya, yang satu menjadi gamet betina ya gitu ya. Itu baru kemudian nanti ada gambarnya bagaimana sperm tadi itu yang satu membuahi gamet betina, yang satu membuahi yang di tengah yang ada 2. Menjadi endosperm ya, jadi endosperm. Jadi itu endosperm itu untuk apa? Untuk cadangan makanan, untuk cadangan makanan. Dan endosperm ini ternyata bisa ditumbuhkan gitu ya, bisa ditumbuhkan menjadi tanaman, bisa ditumbuhkan menjadi embrio begitu ya, untuk menjadi tanaman triploid gitu. Nah, ini terbentuknya triploid. Ada yang spontan pada waktu di lapangan, tahu-tahu ada tanaman triploid ada di hasilnya gitu. Kita tidak tahu jeruntungnya begitu ya prosesnya. Tapi ada juga yang B ini adalah pembentukan yang namanya diplogamet. Jadi yang satu melakukan proses meiosis seperti biasanya, yang satu meiosis tetapi tidak terbentuk polen seperti biasanya, tetapi 2 polen jadi 1 gitu. Jadi tetap diploid gitu ya seolah-olah, tapi dia polen, sehingga pada waktu dijadikan satu menjadi triploid. Yang biasa terjadi tentu yang diploid dengan tetraploid. Kalau kita punya
tanaman tetraploid dengan cara melakukan kolkisin polyploidisasi ya, doubling kromosom, bisa menjadi triploid juga. Atau ini bisa sama ya, ini antara diploid dan tetraploid atau tetraploid dengan diploid. Ini yang banyak terjadi. Nah ini tadi ya. Jadi yang satu membelai yang satu membuai ini X, yang satu membuai inti polar. Jadilah yang ini terus bergabung membelah menjadi menjadi endosperm ya, menjadi endosperm yang ini membelah menjadi zigot, proses seperti itu. Ini yang tadi saya sampaikan tadi itu. 1 menjadi 4, setiap satu ini membelah 1 menjadi 4, 1 kemudian tetrat ini meiosis setiap satu ini membentuk membelah menjadi 2 ya, yang satu inti vegetatif, yang satu inti generatif ya. Kemudian di sini dia pada saat melakukan proses penyerbukan, si inti generatif membelah jadi 2 ya, yang satu membuai ini satu sama ini, kemudian jadi 2, kemudian ada meiosis 1, meiosis 2, kemudian jadi tetrat, 1 inti, kemudian intinya ini membelah jadi 2, ini tetap ini jadi 2, jadi ada 2 sperm, dan ini vegetatif gitu. Nah ini yang inti polar, yang ini sinergit, ini yang X ya, yang 8 tadi itu, yang ini ada antipodal. Jadi inilah prosesnya sehingga terbentuklah ada ada endosperm dan ada embrio. Nah ini embrio ini yang terjadi seperti itu ya. Nah, terus kemudian apa gunanya sinergi dan antipodal yang di atas dan di bawah? Dan itu katanya sebagai guiding the pollen tube into the synergy. Jadi ini melakukan menggait gitu ya, supaya pollen tube ini bisa mencapai sinergit gitu ya, supaya mendekat ke mana, ke egg gitu, ke telurnya gitu. Setelah itu dia akan mati gitu ya. Sementara yang intipodal ini sebetulnya dia disebut sebagai nutritive function ya, yang memberi makan ke embrio sac gitu ya, embrio sac. Tapi ingat bahwa ini semuanya adalah sel-sel yang haploid ya. Ini haploid, semua haploid ya. Ini haploid. Ini juga haploid gitu ya. Jadi ini semua adalah haploid. Nah kemudian setelah itu terjadilah proses pembuahan tadi itu. Kita tidak tahu kapan matinya ini, kapan hilangnya ini sel-sel sinergit yang haploid ini. Apakah segera mati, segera hilang gitu ya? Apakah kalau udah mati masih ada begitu ya? Sisa-sisa dari sel-sel sinergit antipodal dan antipodal ini masih ada atau tidak? Karena itu adalah sel-sel yang haploid. Nah, bagaimana perkembangan endosperm ini mungkin Anda sudah tahu ya. Tapi ini saya ada yang monokotil, ada yang dikotil. Yang monokotil seperti jagung itu terus berkembang sampai tua dia ada ya, endospermnya itu yang kita makan itu ya. Itu adalah endosperm. Yang suatu ketika nanti kalau umpamanya ada kondisi lembab, ini nanti akan ada lapisan aleuron ini, ingat ya. Kemudian dia akan mengeluarkan alfa amilase, kemudian
endosperm ini dihidrolisis menjadi gula-gula sederhana, sehingga untuk bisa memberi makan embrio dan akhirnya dia berkecambah, gitu kan? Prosesnya seperti itu. Kalau tanaman Arabidopsis, termasuk juga jeruk, ini setelah embrio terbentuk, dia juga akan membentuk ini endosperm. Tapi Anda bisa lihat pada 8 day after pollination, setelah polinisasi itu maksimum ya. Setelah itu, setelah 18 hari itu hilang ya, hilang. Yang ada adalah cotyledon, yang ada adalah cotyledon yang nanti akan memberi makan tanaman ini pada saat dia berkecambah. Nah, oleh karena itu ada gunanya saya menyampaikan ini, karena ini ada gunanya kalau kita melakukan kultur endosperm. Kalau kita melakukan kultur endosperm. Kalau kita melakukan kultur endosperm pada jagung, tentu di akhir ini kalau ini bisa hidup ya ini bisa tumbuh gitu ya. Tumbuh, walaupun ini mungkin karena ini kebanyakan adalah sudah jadi start, jadi pati ya. Tapi coba lihat pada Arabidopsis. Jangan sampai Anda melakukan menumbuhkan endosperm pada 9 day after pollination gitu ya. Tentu tidak ada tidak ada endospermnya lagi kan. Oleh karena itu kita harus cari tepat waktunya. Kapan embrio endosperm itu ada dan bisa kita regenerasikan menjadi tanaman begitu. Nah, ini kalau membedakan antara yang non endospermic dan endospermic seed ya. Jagung dan broad bean, ada bean ya. Jadi ini kalau broad bean Anda bisa lihat endospermnya sudah tidak ada lagi ya kalau sudah tumbuh. Ini mungkin ada cotyledon dikit di sini ya. Jadi bagian dari jagung gitu ya. Mungkin kita bisa sebut cotyledon yang di dalam sini ya. Kemudian ada plumula. Jadi ini kalau kita consider pada endosperm di kultur endospermnya ini, maka tentu untuk tanaman dikotil ini tentu akan habis dan harus dicari waktunya kapan. Karena lebih relevan kita membicarakan terkait dengan dikotil ini, karena ini hasilnya bisa buah begitu ya, bisa buah yang punya biji dan kita memanen buahnya. Tapi kalau yang maize ini kan yang kita panen kan memang endospermnya. Kita panen ada bijinya. Kalau ini kan inginnya buah tetapi tanpa biji nanti. Kalau ini kalau buah tanpa biji, bagaimana nggak ada buahnya ya? Jagung tanpa biji artinya cuma tongkol saja gitu ya. Tentu tidak relevan. Jadi kita akan seperti ini. Ya, mungkin triploid jagung begitu ya. Untuk apa ya? Karena tidak didapatkan biji gitu. Tapi kalau triploid jeruk gitu ya, itu kan tidak masalah, tidak ada bijinya. Ya, karena kita ingin buahnya ya. Oke. Jadi tadi itu kalau kita mengaplikasikan kultur endosperm itu pada tanaman apel, banana, grape, watermelon, mango ini cukup penting untuk komersial ya, untuk komersial karena seedless, Kalau tanaman berkayu juga tanamannya menjadi lebih besar tadi itu ya. Itu juga penting untuk tanaman untuk endosperm. Kecuali kalau jagung triploid tapi nggak bisa dapat biji ya, bijinya nggak dapat
buah apa nanti cara nanamnya bagaimana, nggak bisa ya, agak susah. Jadi orang mencoba untuk ada mature, ada yang sudah matang gitu ya, ada yang immature ya, ada yang belum matang yang dikulturkan gitu, yang dikulturkan. Ini adalah bimbingan saya S3 beberapa waktu yang lalu untuk dengan judul pembentukan tanaman triploid pada jeruk siam si madu melalui kultur endosperm. Nah, ini adalah salah satu contoh saya sampaikan terkait dengan hasil kita sendiri ya. Ini ada tanaman jeruk kecil sampai besar nih. Kapan ini diambil anunya ya, diambil endospermnya? Tentu harus ada penelitian. Kalau kita ambil endosperm pada biji yang ada di sini, belum tentu ada mungkin sudah habis. Tapi kalau kecil ini, apa ya sudah ada endospermnya gitu ya? Mungkin juga belum terbentuk gitu ya. Nah, kapan itu terbentuk? Harus dilakukan penelitian kecil gitu ya. Nah, ini penelitiannya. Jadi ada minggu setelah antesis ini. 2 minggu setelah antesis terus sampai 14 minggu setelah antesis dilihat secara terus-menerus gitu ya. Anda punya tanaman kemudian ditulisin gitu ya. Mana yang baru antesis, mana yang udah umur sekian begitu, kemudian terus dilihat. Jadi katakanlah umpamanya yang baru 2 minggu setelah antesis ya, setelah antesis buahnya berapa senti, kemudian dibuka bijinya belum ada, ya, embrionya juga belum ada, endospermnya belum ada. Ya, belum ada. Ini keterangannya embrio, zigot, endosperm dan masih dalam bentuk PEM ya, primary endosperm mass gitu ya. Kemudian minggu ketiga masih belum ada juga. Baru minggu keempat ada bijinya kecil. Embrionya belum kelihatan. Ya, embrionya belum kelihatan tapi udah ada bijinya. Pada saat dibuka, oh endospermnya ada nih kecil sedikit, cair masih ya, cair, masih belum bisa dipakai mungkin ya. Kemudian terus saja begitu, masih cair, minggu ke-6 masih cair, minggu ke-7 masih cair, minggu ke-8 masih cair begitu ya endospermnya. Baru setelah minggu ke-10 itu ukurannya sekitar 2 cm, kemudian bijinya ukurannya 4 mili, embrionya juga sudah bisa diukur, endospermnya berbentuk jelly, ya, bentuk jelly. Kemudian minggu 11 seperti apa, 12 seperti apa, 13 seperti apa, dan seterusnya ya. Sehingga dengan cara demikian kita udah punya data. Punya data ya. Oke, kalau gitu nggak mungkinlah kita ambil tanaman buah yang ukurannya segini nih. Ukurannya minimal 2 cm. Ya. Jadi kita hanya ngambil buah yang ukurannya 2 cm. Karena itu sudah ada cukup banyak. 2 cm lebih lah gitu ya. Supaya ada dapat jelly. Begitulah seterusnya. Sehingga dengan cara demikian kita tahu. Harus kita ambil sini. Karena mungkin ini kita menggunakan siam si madu. Mungkin dengan jeruk siam kita juga beda. Dengan jeruk Pontianak juga beda, begitu ya, bisa jadi beda. Oleh karena itu harus kita buat seperti ini caranya ya, tekniknya, ya tekniknya. Nah kemudian kita lihatlah dengan melakukan pembesaran embrio, endosperm dan antipodalnya ya. Ini endospermnya seperti di sini, ini embrio seperti begini, ini amplifikasi 52 kali gitu ya. Ini juga demikian, embrio, endospermnya gitu ya. Nah, ini antipodalnya ini masih ada juga di situ. Apakah ini masih ada ya? Masih ada antipodal. Antipodal itu yang yang N kromosom ya, N kromosom, yang haploid masih ada juga di sini prosesnya. Nah, ini kita lihat. Jadi kita lihat yang umurnya
10, 11, 12, 13, 14. Seperti tadi ini ya. 10, 11, 12, 13, 14. Ini aja kalau gitu yang diambil oleh mahasiswa S3 ini adalah yang jeli dan termasuk yang tidak ada ini. Dilihat gitu. Nah, kita lihat seperti begini. Kita bisa lihat di sini. Diambil dikerok. Karena jeli dikerok dengan spatula begitu bisa ditumbuhkan. Gitu ya, bisa ditumbuhkan begitu. Jadi karena kecil mungkin bisa terikut yang lain juga gitu ya. Karena udah banyak capek bisa saja bisa jadi ikut yang antipodal tadi itu bisa saja ikut gitu ya, terikut. Ini bisa dilihat kalusnya juga bervariasi tumbuh begitu ya, tidak berbeda nyata. Artinya kita bisa mengambil ini. Ya gitu ya. Setelah itu kita tumbuhkan di dalam satu media supaya membentuk embrio. Jadi ini membentuk kalus membentuk sebagian embrio, membentuk tunas begitu ya. Ini embrio-embrionya begitu ya. Kemudian jadi tanaman. Ya. Jadi ini ke depannya tidak perlu harus dikerok, tapi setelah bijinya dibuka langsung aja dibalikkan, masukin ke media begitu. Setelah beberapa waktu angkat. Nah, pasti beberapa masih nempel di media dan akan tumbuh jadi kalus. Mudah bukan? Mudah sekali. Anda bisa lakukan ini untuk berbagai macam tanaman gitu ya. Mau karet, mau apa aja lah yang kita bisa lakukan untuk kultur endosperma. Nah, ini terus jadi tanaman seperti begini. Jadilah tanaman in vitro yang apa namanya, yang bermacam-macam tentu ya, karena ini berasal dari berbagai macam biji, tentu bervariasi, ya, tentu bervariasi, karena juga berasal dari hasil meiosis, baik polennya ya maupun endospermnya kan juga bervariasi. Hasilnya juga bervariasi. Ya, tanamannya juga bervariasi. Tumbuhnya di in vitro ternyata bervariasi. Apakah ini variasi karena perbedaan dari genetik atau tidak, kita tidak tahu. Gitu ya. Baru nanti setelah kita lihat, oh ternyata bervariasi. Ini adalah semuanya ini kita buat klon unik ya. Kita perbanyak terus menjadi 1 klon, 2 klon, klon 3 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat, kita regenerasikan, jadilah tanaman-tanaman ini kemudian kita lihat menggunakan flow cytometer. Flow cytometer tentu diambil dari yang yang tetuanya, tentu ini kontrolnya pasti akan diploid. Ternyata saudara sekalian, memang ada yang diploid, ada yang haploid juga. Ya, sehingga pembentukan tanaman haploid itu juga bisa dilakukan ya dengan menggunakan kultur endosperm. Ini kan temuan tuh. Daripada kultur antar susah-susah, ternyata banyak sekali yang didapatkan dari kultur endospermnya ini haploid. Tentu triploid juga ada. Diploid juga ada. Oleh karena itu ini tetap aja tidak menggaransi semuanya itu triploid. Karena kecil kemudian dikerok, bisa jadi yang sel-sel yang haploid masih ada dan tumbuh gitu ya. Dan tumbuh. Ini kan satu novelty ya, satu novelty yang patut dihargai gitu ya. Sayangnya ini saya dorong untuk supaya bisa publikasi karena sibuk ya, jadi tidak dipublikasi ini. Tentu kita suatu waktu kita publikasi juga ini seperti ini yang bagus, yang dipublikasi yang lain. Karena ini kenapa tidak dipublikasi? Karena memilih paten tanaman triploidnya kemudian dijadikan tanaman, kemudian ditanam di beberapa tempat ya, dan jadikan paten sekarang ya, jadikan paten. Nah ini
sekalian ada seperti ini ya, kenyataannya seperti begini. Nah, kemudian tentu harus dilihat, tidak hanya percaya saja dengan ini ya, harus dilihat sebetulnya berapa sih jumlah kromosomnya itu. Jumlah kromosomnya dilihat, oh betul haploid, oh betul masih ini ada diploid. Diploid ini dari mana ya gitu ya? Mungkin dari sel-sel yang lain begitu ya, yang pada saat mengerop biji itu ternyata kena apa begitu ya, ada diploid, ada triploid yang kita harapkan di sini dalam penelitian ini ya. Triploid kelihatan tuh jumlah kromosomnya. Ya kita bisa lihat dengan menggunakan tadi itu flow cytometer tadi itu ya, kita bisa lihat kalau ini jeruk simadu yang diploid, tunas yang diploid juga sama seperti ini. Sementara yang haploid tentu separuhnya lah paling tidak ya dari sini, di sinilah gitu. Sementara yang triploid lebih ke depan begitu ya, ke sini. Jadi ini puncaknya dari sini. Inilah triploid yang kita hasilkan. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat jumlah kromosomnya seperti begini. Jeruk siam simadu diploid seperti ini, triploid seperti ini, diploid seperti ini, haploid seperti itu ya. Kemudian kita tumbuhkan. Kita tumbuhkan tanaman ini, terus kita tumbuhkan mana yang diberi tanda-tanda etiket atau label ya, label mana begitu. Kemudian, nah ini juga salah satu cara. Mungkin Anda juga udah membuat ini untuk melihat apakah tanaman itu poliploidinya masih rendah atau sudah tinggi. Itu dengan cara melihat jumlah kloroplas pada stomata, pada sel penjaga. Ini jumlah kloroplasnya. 1, 2, 3. Gimana caranya? Mudah sekali itu. Kalau Anda punya daunnya di yang bawahnya itu dikasih kitek gitu ya, kitek kuku itu, diambil kemudian ditarik begitu, epidermisnya akan kita bisa lepas, dilihat di mikroskop. Akan nempel itu kloroplasnya di situ, tinggal dihitung jumlah kloroplasnya. Kloroplasnya yang semakin banyak, ini kan banyak, ini besar dan banyak itu, dan rapat itu triploid. Kalau yang masih diploid masih biasa, kalau haploid tentu lebih jarang. Nah ini juga salah satu, sudah berkali-kali kita lakukan metode ini dan nampaknya juga akurasinya cukup bagus ya, cukup bagus, walaupun ini juga menjadi tambahan ya, klarifikasi tambahan lah itu bagus juga untuk tambahan untuk meyakinkan orang yang membaca di publikasi ya, publikasi. Nah ini saudara sekalian, yang dihasilkan banyak sekali yang haploid. Ini haploid semua, ini diploid, ini triploid semua, banyak kan? Banyak sekali itu yang dihasilkan. Dan ini selanjutnya bisa dipakai oleh mahasiswa berikutnya ya, baik S1 maupun S2 untuk melakukan konfirmasi, kemudian melihat buahnya seperti apa, kualitas buah segala macam, mana yang bagus. Itu terus menerus sampai sekarang pun masih terus ya, terus menerus, dan sekarang patentnya sudah keluar ya, sudah keluar, alhamdulillah. Nah di tempat lain juga demikian ya saudara sekalian. Saya teruskan aja ya sampai jam 10 lah, mohon waktu. Ini seperti begini, endospermnya kemudian tumbuh ya, kemudian tumbuh terus begini ya. Jadi tanaman. Untuk pada tanaman apa nih? Tanaman compactus, plant of Euonymus alatus compactus ya, burning bush. Nah itu. Ada lain lagi tanamannya seperti begini, Anda bisa lihat. Ada yang tetap ditambah di embrionya tetap ditanam gitu ya.
Nanti akan kelihatan embrionya ini akan tumbuh menghijau, itu kemudian dibuang gitu ya. Kemudian setelah itu endospermnya tadi ditumbuhkan dan menjadi tanaman. Itu ya. Ini juga demikian terus menjadi tanaman begitu ya, untuk tanaman yang lain ini ya. Ini apa? Tanaman Morus alba ya, Morus alba. Nah, ini juga demikian banyak sekali. Kemudian juga sama dilihat kromosomnya, mana yang triploid, mana yang diploid. Tapi saya belum menemukan bahwa mereka menghasilkan haploid ya. Yang menghasilkan haploid hanya mahasiswa saya tuh masih yang menghasilkan haploid. Yang lain belum menghasilkan. Ya, itu. Kemudian kita bisa lihat lagi tanaman yang lain juga demikian. Kutu endospermnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat bagaimana treatmentnya ya, menggunakan BAP, menggunakan TDZ, diasuron ya, kinetin, BAP. Kita bisa lihat hasilnya percent culture showing shoot bud differentiation. Nah, ini lumayan banyak. Terus number of shoot bud per culture, wah bukan main, ini banyak sekali ya. Nah, tapi ada beberapa yang tidak menghasilkan, ini TDZ ternyata tidak bisa begitu ya. Ini tambahan-tambahan data yang cukup bagus ya. Ini juga demikian prosesnya sama. Nah, ini pada tanaman lain juga demikian terjadi ya. Ini adalah bagaimana, ini adalah apa? Treatment surface sterilization, ada sterilisasinya seperti apa. Kalau jeruk kan mudah, tinggal dimasukin ke mana? Dimasukkan ke alkohol kemudian dibakar ya. Bakar, dibuka, itu sudah semuanya sudah steril kan. Di dalamnya kan steril. Kemudian ada masuk ke treatment, macam-macam treatment yang isinya seperti begini ya. Ada MS plus 3 bensil adenin, MS plus BA plus kinetin, segala macam. Kemudian kita bisa lihat eksplan yang tumbuh seperti apa, yang diinokulasi berapa, yang ditanam berapa ya. Kemudian yang survive berapa, persen survive berapa, kemudian responnya seperti apa, ini tidak berespons, ini kalusing, white, variable, kalusing begitu ya. Kemudian dari regenerasi segala macam. Ini adalah penelitian orang ya, penelitian orang. Ini juga demikian, ada yang siames, ada yang mencoba juga ya. Jagung ya, jagung status endospermnya mature, kemudian basic media ternyata tidak menghasilkan kalus ya. Kemudian exocarpus menghasilkan dengan media ini jadi apa, kemudian juga Herdium vulgare berley begitu ya, menghasilkan kalus. Oryza sativa juga bisa mature and immature, menghasilkan shoot, malahannya bisa begitu katanya. Oryza sativa itu menghasilkan shoot dan root ya. Nah, ini yang sudah dicoba. Anda juga bisa mencoba sendiri di lab saudara, atau jadikan penelitian atau apa ke depan dengan tanaman-tanaman yang lain memiliki relevansi ya untuk dilakukan ya. Jadi itu sekalian, yang ini masih banyak lagi. Passiflora fustida, ini passiflora itu ya, yang untuk sirup itu ya, yang di Sumatera Utara itu apa, passiflora. Diospirus kaki, macam-macam itu ya, eucalyptus, pokoknya yang udah dicoba itu ya. Endospermnya seperti apa, ada mature, ada immature gitu ya. Medianya apa, hasilnya seperti apa, publikasinya juga udah ada. Jadi Anda tinggal bisa melihat di publikasi-publikasi ini seperti apa hasilnya. Siapa tahu Anda punya punya gagasan, punya ide begitu ya untuk tanaman tertentu supaya tanpa biji. Siapa tahu ada yang mencoba durian tanpa biji, nah, gitu. Itu kan bagus juga dilakukan kultur endosperm durian, nah, gitu ya. Bayangin kalau durian tanpa biji ya. Kalau durian tanpa duri jadi saja ya. Oke, sekarang ini juga masih banyak lagi publikasi-publikasi, Anda bisa baca sendiri, tidak terbatas, ini banyak sekali, silakan dibaca sendiri. Nah, sebelum ini ada pertanyaan.
Dipersilakan. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan kultur endosperm. Cukup jelas? Jelaskah? Gimana Mas Ade? Izin, Prof. Ya, yuk. Mbak, oke. Ya, kalau di tanaman Oh, Mas Rizky. Prof. Ya. Ya, silakan. Iya, ya Prof. Kalau di tanaman di haploid apa? Monokotil itu apakah perlu juga studi terkait timing pembentukan dari apa Prof? Dari endosperm itu Prof? Ya itu makanya tadi kan saya sampaikan kalau monokotil coba sebut tanaman apa gitu ya. Coba sebut tanaman apa yang kira-kira ada gunanya. Monokotil itu kan apa? Oh iya. Jagung, Iya. gitu ya, padi gitu ya. Orang melakukan, tapi hasilnya apa gitu ya? Kalau triploid kemudian tanpa biji, jadi nanti ada padi tanpa biji, buat apa gitu ya? Tapi mungkin dari sisi pemuliaan Ya, Prof, barangkali Prof. diperlukan gitu ya. Iya. Baik Prof, terima kasih Prof. Iya gitu. Ya oke, baik. Ada lagi? Oke. Baik, kalau tidak ada, saya sekian saja dari saya. Kalau sudah tidak ada, sorry saya masih belum isi itu ya. Kemarin itu salah saya, salah mengisi apa? Mengisi oke. Masih salah mengisi absen. Absennya praktikum yang diisi analisis seluler yang jam 8. Oke, ini berarti yang tambahkan. Jadi kita bicarakan terkait dengan apa namanya? Kultur endosperm. Oke, kuliah pengganti. Oke, baik sekalian. Saya sudah isi, Anda semua bisa bisa mengisi daftar hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan cukup jelas. Minggu depan kita bicara terkait dengan metabolit sekunder ya. Baik, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Ibu Mega di sini. Ya Pak, saya sudah langsung di sini. Monggo Bu Mega diteruskan. Terima kasih Bu Mega. Enggak. Saya langsung live nih. Sudah ada yang nunggu di depan banyak. Baik. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Bapak Ibu silakan istirahat dulu Bapak Ibu. Pasti capek ya. Kita praktikum mulai pukul 10.15 atau bagaimana Bapak Ibu? Atau segera sekarang? Kita mungkin tidak akan lama praktikumnya. Boleh Bu, 10.15 Bu. 10.15. Bu. Iya, Bu, 10.15. Baik, 10.15 kita mulai ya. Terima kasih. Silakan istirahat dulu.